Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak bagi wajib pajak sebagai imbas dari melemahnya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tujuannya meringankan beban pajak yang harus ditanggung para wajib pajak. Lantas siapa saja yang berhak menerima insentif pajak ini dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan para wajib pajak? Dan berikut perbincangan rekan kami Muhammad Irsal bersama Kasubdit Humas Ditjen Pajak Ana Natalia yang sudah kami rekam sebelumnya. Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa, pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan insentif pajak bagi wajib pajak di Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kami ajak Anda berbincang bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Bu Ani dari Kasubdit Humas Dirjen Pajak yang telah hadir bersama kami di studio. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Mas. Ya, apa kabar Bu Ani? Baik, terima kasih. Ya, Bu Ani, terkait insentif pajak sebenarnya ini memang sudah dicanangkan, digembar-gemborkan sejak April 2020 ketika Indonesia sedang dihantam pertama kali oleh pandemi COVID-19. Tapi saat ini kita akan sedikit mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa masih ada sampai akhir Desember 2020 insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 44 begitu ya, diatur di situ semua. Kalau boleh diketahui apa saja bentuk-bentuk insentif pajak yang diberikan oleh wajib pajak di Indonesia, Bu Ani? Baik, jadi insentif pajak yang diatur sebenarnya ketika terjadi pandemi COVID-19 di bulan Maret ada di Indonesia, kemudian pemerintah bergerak cepat. Itu langsung keluar pertama Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 dulu. Baru kemudian digantikan PMK 44 pemberian insentif pajak bagi wajib pajak karena pandemi COVID-19 ini yang terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, itu udah diganti lagi tuh menjadi PMK 86, kemudian yang terakhir jadi PMK 110 sebenarnya. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama itu adalah insentif jenisnya kepada pegawai. Jadi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kenapa ini diberikan? Supaya tetap ada daya beli dari pegawai yang biasanya dipungutin pajak, dipotongin sama perusahaan, sekarang ini diberikan kepada karyawannya gitu ya. Itu PPh pasal 21. Kemudian ada juga sudah pemberian kepada libur bayar pajak kepada UMKM. Jadi seluruh wajib pajak yang dia adalah wajib pajak PP 23 kita sebutnya itu libur sampai akhir tahun pajak. Jadi dia tidak usah bayar pajak. Kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25. Kita tahu semua perusahaan hampir semua terkena imbas COVID-19 ini dan akhirnya mereka kita berikan diskon 50%. Dan kemudian ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Kita tahu bahwa supaya produksi tetap berjalan di tanah air dan supaya neraca perdagangan kita juga membaik, makanya kita berikan juga PPh pasal 22-nya dibebaskan. Dan yang terakhir ada diatur di situ percepatan restitusi PPN supaya ada perusahaan bisa mengurusi cash flow-nya, manage cash flow-nya mereka sehingga restitusi PPN ini dipercepat sampai dengan batas 5 miliar rupiah. Baik, dari 5 bentuk insentif pajak yang Bu Ani sebutkan, apakah masing-masing ini ada kualifikasi, misalkan dari PPh 21 untuk pegawai, apakah ada kualifikasi pegawai-pegawai yang berhak mendapatkan kembali pajaknya atau karyawan yang tidak berhak kembali mendapatkan PPh 21 yang sudah dibayarkan oleh perusahaan atau seperti apa? Ya, jadi kalau untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, itu memang ada syaratnya bahwa si pegawai yang dipotong pajak atau ditanggung pemerintah ini penghasilannya tidak melebihi 200 juta rupiah dalam 1 tahun dan dia sudah punya NPWP. Tapi yang daftar bukan pegawainya, jadi perusahaannya yang mendaftarkan memanfaatkan insentif tersebut. Kalau yang lainnya kayak tadi sebut PP 23 dan lain sebagainya, kualifikasi masing-masing seperti apa, Bu? Kalau untuk pasal PP 23 atau pajak ditanggung pemerintah untuk UMKM itu pokoknya mereka yang melakukan kegiatan usaha dan omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, itu silakan libur sekarang ini sampai Desember 2020 nanti. Ketika kita fokus ke PPh 21 dulu ya Bu Ani ya. Ketika si perusahaan ingin mendaftarkan ataupun mengajukan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana prosedur yang harus dijalani setiap perusahaan? Sebenarnya mudah saja, karena kan sekarang pandemi COVID-19, physical distancing, dan setiap wajib pajak itu hanya tinggal masuk ke website pajak.go.id, dia tinggal klik login, kemudian
mau ambil apa, insentif apa, semuanya ada di situs pajak.go.id. Kemudian dia tinggal masukkan. Ketika itu kan mesin ya, ketika dia memasukkan permohonan itu, mesin juga yang akan menjawab. Nah itu langsung dapat memanfaatkan insentif itu gitu di bulan berikutnya. Nah itu tinggal perusahaannya saja yang mendaftarkan. Tapi harus ada satu kewajibannya. Setelah dia manfaatkan, dia harus laporkan realisasinya. Jadi harusnya dia tadi memotong dari sekian karyawan, segini jumlahnya. Nah itu harus dilaporkan juga. Semuanya secara online. Baik, tahun ini pelaporan pajak kayak sebutkan SPT mungkin ada pengaruhnya Bu Ani. Ketika si karyawan lupa ataupun dengan sengaja tidak melaporkan SPT-nya, ini termasuk pelanggaran nggak sih ketika si perusahaan mengajukan, oh ini karyawan ini tidak bisa berhak mendapatkan PPh 21-nya kembali, itu berpengaruh nggak? Bu Ani? Jadi yang jelas dia harus punya NPWP ya. Jadi si karyawannya harus punya NPWP. Kalau sudah punya NPWP artinya dia harus punya kewajiban melaporkan SPT-nya. Nah nanti ketika nih misalnya kan harusnya dipotong pajak ya. Terus kali ini ditanggung pemerintah. Itu kan dikasih stempel aja bahwa ini ditanggung pemerintah. Nanti ketika dia mendapatkan bukti potong pajak dari perusahaannya itu akan dikasih tahu bahwa ini ditanggung pemerintah pajaknya. Jadi seolah-olah dia tetap bayar pajak tapi dipulangin sama negara gitu. Ini kamu bawa pulang supaya kamu punya daya beli, supaya ekonomi tetap jalankan. Kalau semua orang nggak punya uang, siapa yang mau belanja kan gitu. Iya sih. Itu sih tujuan dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Masih ada 3 bulan Bu Ani yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan insentif pajak. Betul. Semuanya, limanya masih bisa didapat atau ada beberapa? Semuanya masih. Masih bisa Semuanya sampai bisa akhir dimanfaatkan Desember. Sampai Desember 2020. Untuk masa kalau PPh 21 kita bisa beroleh dari bulan apa kalau pengajuannya Desember ini? Pengajuannya Oktober ini. ini bisa berarti untuk November Desember. Oh gitu masih ya. ada. Kalau dari rentang waktu dari April pertama insentif ini diberlakukan, sampai saat ini sudah berapa masyarakat Indonesia wajib pajak yang sudah mengajukan memanfaatkan insentif ini? Dari laporan yang saya cek tadi pagi, sudah ada 474.000 wajib pajak yang memanfaatkan insentif-insentif yang tadi kita bahas. Itu secara keseluruhan yang 5-5-nya Iya. sebutin? Kalau yang PPh UMKM yang tadi PPh final ditanggung pemerintah itu ada 229.000 yang memanfaatkan. Itu yang lapor ya, banyak yang belum lapor, dia manfaatin, dia mau nggak bayar terus dia nggak lapor, tuh ada juga. Sedangkan untuk PPh pasal 21 itu udah ada sekitar 100 ribuan perusahaan yang memanfaatkan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, lumayan ya gitu. Nah itu kalau dipersentasekan se-Indonesia, ini kan kita hitungnya perorangan, meski ada 100 ribuan perusahaan, tapi kan itu pasti akan lebih, karena satu perusahaan aja banyak karyawannya gitu kan. Kalau dipersentasekan, sudah ada 50% yang mengajukan memanfaatkan PPh 21 ini? Sebenarnya kita tidak bilang bahwa kita menargetkan, misalnya ini ada 200.000 yang memanfaatkan 100.000, enggak. Jadi sebenarnya kita memberikan keleluasaan ini. Jadi pemerintah benar-benar wajib pajak, tujuannya adalah supaya ekonomi ini tetap berjalan. Itu sih, supaya tetap ada produktivitas, supaya demand dan supply tetap ada. Nah itu diberikan salah satunya PPh 21 ditanggung pemerintah gitu. Jadi pemerintah benar-benar supaya karyawan-karyawan ini masih punya daya beli. Kalau jumlah yang memanfaatkan tidak seperti yang kita harapkan, bisa jadi karena mungkin sebagian merasa atau tidak tahu atau merasa ini tidak terlalu bisa dimanfaatkan. Tapi seperti UMKM tadi itu sudah banyak juga yang memanfaatkan, atau yang pengurangan angsuran PPh pasal 25 banyak yang memanfaatkan karena mereka memang selama ini bayar pajak terus gitu ya. Jadi mereka ketika ada angsuran, ada diskon itu benar-benar dia manfaatkan. Kalau dari jumlah sebenarnya kita tidak bilang, walaupun pemerintah mengalokasikan 123 triliun untuk semua insentif pajak ini. Nah itu benar-benar dimaksudkan adalah supaya ekonomi bergulir. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda. Tetaplah di Nusantara Petang.